Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Kebanyakan kita pasti pernah naik kereta api atau LRT. Kereta atau LRT harus selalu berjalan di rel. Tanpa rel kereta, mereka tidak dapat berjalan dengan baik dan bahkan dapat menyebabkan kerusakan. Trek atau jalur dibuat untuk membawa kereta atau LRT lancar sampai ke tujuan. Di jalan raya juga ada treknya. Banyak orang berkendara di jalanan. Bayangkan jika semua pengguna jalan sesuka hatinya. Kapan dan di mana dia mau berhenti, berhenti saja. Kapan dan di mana dia mau belok, belok saja. Suka-suka ke jalur kanan atau ke kiri. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Mungkin akan terjadi kekacauan, kemacetan, bahkan kecelakaan, dan tidak dapat sampai ke tujuan. Maka rambu-rambu dan aturan-aturan yang dibuat perlu untuk diperhatikan dan ditaati oleh semua pengguna jalan agar tidak terjadi kecelakaan, menghindari kemacetan, dan dapat segera sampai ke tujuan. Begitu juga dengan hidup kita, ada treknya. Banyak orang mau hidupnya baik, rukun, berhasil, diberkati, tapi tidak mau berjalan di treknya. Mau diperhatikan tapi nggak mau memperhatikan orang lain. Mau dihormati, mau dihargai, tapi tidak peduli dengan orang lain. Mau disapa tapi tidak suka menyapa. Tapi marah kalau tidak disapa orang lain. Mau nilai baik tapi nggak mau susah-susah belajar. Maunya main game, nongki tapi mau dapat nilai yang baik. Mau berhasil tapi nggak mau berusaha. Susah sedikit resign, dikoreksi langsung leave group. Mau terima berkat tapi nggak mau lakukan firman. Yang nggak on track bisa jadi mungkin kita salah jalur. Mungkin karena kita mau cari jalan pintas. Tapi ayo balik dan kembali ke jalur lintasan yang benar. Tidak on track bisa juga karena curang. Karena kadang-kadang seolah-olah disertai loh jalannya. Tapi pastinya akan harus kembali segera ke jalur agar tidak menyebabkan kemacetan-kemacetan dalam hidup kita. Nah, tapi ada juga yang dapat jalur khusus oleh anugerah Tuhan. Namun kita tetap harus jaga on track-nya agar terjaga kualitas dalam prosesnya dan kita bisa sampai ke tujuan untuk menerima semua janji berkat Tuhan. Ada juga nih yang sudah on track tapi ditikung atau dicurangi orang. Nah, dalam hal ini kita benar-benar butuh kekuatan dari Roh Kudus. Agar walaupun kita kecewa, tapi kita tetap bertahan, tapi kita tetap on track. Karena percaya bahwa Tuhan pasti sanggup mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik kita dengan caranya yang ajaib. Mazmur 119 ayat 9-10. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Tahun 2025 saya percaya adalah tahun berkat Tuhan yang akan makin nyata dalam hidup kita. Mari minta kekuatan Roh Kudus untuk stay on track dalam lintasan iman yang benar dan penuh berkat. Mungkin bisa terjadi gangguan, kemacetan atau salah jalur. Tapi itu menjadi warning bagi kita untuk mengecek dan mengevaluasi trek kita. Jaga hati dan firman dan pertahankan hidup kita bersih di hadapan Tuhan dengan tekun mencari Tuhan agar tidak menyimpang. Jadi stay on track and God bless you all. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami mau hidup di dalam jalur yang Tuhan sudah tentukan, di dalam jalur kebenaran supaya kami bisa mencapai tujuan hidup kami. Kami rindu hidup kami berkenan kepada Tuhan karena Tuhan sudah selamatkan kami dan Tuhan mau kami berjalan di dalam kebenaran itu. Kuatkan kami Tuhan untuk tetap berada di track, di jalurnya Tuhan supaya setiap janji berkat yang Tuhan sudah nyatakan dan janjikan bisa kami terima di dalam hidup kami. Kuatkan teguhkan hati kami dan biarlah setiap kami mengingat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.